bed. My sanity about to break while everyone I know's out. On a trip, on a boat, on a lake. I'm tired of feeling all FOMO, babe. I don't even care if we stay home. Put our to-do list on ice. Crank the AC to 79 and make a little island right here. And there ain't a palm tree in sight, but there's not a cloud in your blue eyes. If we need a drink, I'll be the bartender. I got a fifth of Patron and a blender, baby. Slipping on a swimsuit is overrated. We don't need a beach to get a half naked. Life's too short, let's not waste it. Cause paradise is wherever we make it. Paradise is wherever we make it. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Untuk jalan-jalan kali ini saya akan mengajak kalian pergi ke dataran tinggi Dieng ya teman-teman. Dan untuk trip kali ini kita akan motoran dan start dari Alun-Alun Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta teman-teman. Nah, untuk motoran ini dari Alun-Alun Wates kita ada dua jalur teman-teman. Ada dua jalur pilihan. Yang pertama yang berwarna biru tua ini teman-teman, dimana melewati Kabupaten Purworejo dan melewati yang namanya Pasar Maron di Jalan Purworejo Magelang. Kita ambil kiri teman-teman. Nah, untuk jalur yang kedua yaitu jalur yang biru muda ini, yaitu melalui Nanggulan dan juga Candi Borobudur dan masuk ke Jalan Purworejo Magelang, tepatnya di pertigaan Mengklong teman-teman. Kita ambil kanan. Nah, untuk kedua jalur ini akan bertemu di persimpangan teman-teman, di pertigaan Simpang Silento di daerah Sapuran. Nah, tapi kali ini saya akan memilih jalur yang pertama tadi teman-teman. Nah, setelah Sapuran kita akan melalui daerah Kertek dan akan melalui kota Wonosobo. Nah, dari Wonosobo kita langsung naik menuju ke dataran tinggi Dieng teman-teman. Nah, itulah gambaran rute yang akan kita lalui nanti teman-teman. Dengan kisaran waktu perkiraan sekitar 2 jam 52 atau sekitar 50 menitan ya teman-teman. Tapi itu perkiraan dari kalau kita ngecek di Google Map teman-teman. Kalau untuk realitanya nanti kita lihat ya teman-teman. Kita akan sampai ke Dieng itu waktu tempuhnya berapa jam. Oh ya, nanti di setiap akhir episode akan saya spillkan untuk biaya trip kali ini ya teman-teman, mulai dari BBM dan tiket masuk wisatanya. Nah, sekarang kita posisinya ada di sini teman-teman. Di depan komplek pemerintahan Wonosobo ini ada Badan Perencana Pembangunan Daerah DPRD Kabupaten Wonosobo, ada Dinas Dukcapil juga. Ini kita sedang berada di sini di dekat alun-alun Wonosobo. Nah, ini ya oke, kita istirahat sebentar teman-teman. Perkiraan sampai di Dieng kalau menurut Google Map ya kurang lebih jam berapa ini? Ya sekitar 47 menit teman-teman. Masih 28 km lagi untuk menuju ke Dieng.
Oke, kita istirahat sebentar, nanti kita langsung lanjut ke Dieng teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Ini sih hawanya nggak dingin, nggak terasa dingin. Kok sepertinya di atas tuh nggak begitu cerah teman-teman, kayak mendung. Ini sepertinya juga di alun-alun Wonosobo ada event, entah sudah selesai atau baru mau mulai besok. Di sini nggak dingin teman-teman, cuman di jalan tadi cuma kena angin, jadi nggak dingin. Nggak tahu nanti di Diengnya dapat suhu berapa teman-teman. Oke, minum sebentar langsung kita lanjut ya teman-teman. Oke, ikuti terus perjalanan saya sampai ke Dieng. Nanti kita keliling ke di daerah Dieng teman-teman. Oke. Oke teman-teman, kita udah istirahat sebentar tadi. Minum sebentar, nggak usah lama-lama, karena nanti biar nggak kesiangan sampai ke Diengnya. Oke, kita muterin alun-alun Wonosobo dulu, terus langsung kita mengarah ke dataran tinggi Dieng. Oke. Oh, ini kantor Bupati Wonosobo. Bang Jateng. Nah, ini kita tinggal kanan langsung lurus saja, nanti kita akan sampai di Dieng. Yuk kita gas teman-teman. Ya oke teman-teman, ini sekarang saya sudah sampai di SPBU Kejajar. Tadi sempat ngisi pertalit, sayangnya kosong. Tadi terpaksa ngisi Pertamax, tadi habis 24.000. Tadi di pom Maron itu ngisi pertalit 12.000. Jadi sudah ngisi 36.000 untuk BBM. Ini sekarang sudah pukul 3:04. Ini banyak rombongan yang berhenti di SPBU Kejajar. Tadi sempat ke toilet juga bareng sama rombongan dari Magetan. Luar biasa teman-teman. Nah ini kita langsung naik lagi ke kiri, ini ke arah Wonosobo. Kita naik ke kanan teman-teman. Tadi kata masnya yang bertugas di SPBU, dia masih sekitar 20 menitan lagi. Oke, tetap semangat, lanjut untuk mendaki lagi ya. Cus, semangat ke Dieng. Tuh elf yang rombongan dari Magetan tadi. Tadi sebelum berangkat sebenarnya saya pengen lewat Candi Borobudur atau jalur yang kedua tadi teman-teman, karena jalannya berkeloknya lebih sedikit daripada jalur Maron, atau jalur Maron biasa disebut via Kepil teman-teman. Akan tetapi tahu nggak kenapa saya nggak milih jalur itu? Jadi alasan saya yaitu karena saya belum pernah lewat jalur itu teman-teman, jadi belum tahu situasinya. Dan setelah saya cek di Google Map, ternyata jalan jalur itu lebih sempit, yang artinya menurut saya jalur itu lebih sepi ya teman-teman.
Oleh karena itu, untuk yang lebih aman, akhirnya saya memilih jalur yang pertama tadi. Ya, oke teman-teman, alhamdulillah nih saya sudah sampai di titik 0 Dieng. Ini suhu di sini saya lihat di sini 1 derajat, teman-teman. Nah, itu dia teman-teman untuk titik 0 Diengnya. Ini titik 0 Dieng untuk di wilayah Wonosobo ya. Kalau titik 0 Dieng yang di Banjarnegara itu ke arah sana, teman-teman. Nanti kita akan coba ke arah sana ya, teman-teman. Ini pukul 3:39. Ini udah banyak yang jualan, yang pengen kopi bisa ada ronde juga di sini. Nah, kalau ke sana ke arah puncak Sikunir, teman-teman. Nah, kalau tadi kita dari arah sana ya. Ini titik 0 Dieng Wonosobo-nya, teman-teman. Lumayan dingin ini, 1 derajat. Coba nanti jam 4 atau 5 atau 6 nanti kita cek lagi suhunya, teman-teman. Tadi saya cek suhu di sini 2 derajat, jadi malah naik. Saya kira turun jadi 0 derajat, teman-teman, tapi ternyata malah naik 1 derajat menjadi 2 derajat. Sekarang kita mau ke titik 0 Dieng Banjarnegara, teman-teman. Yuk kita jalan. Tapi ini melewati titik 0 yang Dieng tadi dulu. Perbatasan antara Wonosobo dengan Banjarnegara. Kita masuk ke tadi ada jalan masuk ke kiri kayaknya ke Candi Arjuna, tapi kita masih lurus saja, teman-teman.
Banjarnegara, Batur, kalau ke kiri ke Kawah Sikitang bisa. Nah ini titik nolnya Dieng Banjarnegara teman-teman. Ya teman-teman, kita udah sampai di ini namanya lapangan Pandawa. Tadi udah sekilas kena lampu sepeda motor, embunnya kelihatan yang nempel di rumput-rumput. Nah di sana yang sekarang berada di Puncak Sikunir sekarang lagi menikmati sunrise teman-teman. Kelihatan sinarnya udah nampak menguning. Jadi di Sikunir pasti ini pemandangannya lagi bagus-bagusnya teman-teman. Mulai nampak cahaya sinar matahari. Tapi ini kayaknya nggak beku teman-teman. Nggak jadi es. Biasanya daerah sini yang embunnya itu jadi es, tapi ini karena suhunya itu tadi saya cek 1 derajat, mungkin kurang dingin, jadi ini embunnya itu nggak membeku teman-teman. Jadi tetap masih dalam bentuk air, walaupun kelihatan seperti putih-putih, tapi itu belum membeku ya teman-teman. Oke, coba nanti berapa derajat kita cek lagi nanti.
Ya, ini teman-teman, situasi di lapangan Pandawa pada pagi ini seperti ini. Ya, walaupun nggak terlalu ramai tapi lumayan banyak yang penasaran untuk mencari kupas atau embun es. Nah, untuk suhu di sini itu masih terpantau 1 derajat teman-teman. Tapi sayangnya ini karena mungkin kurang dingin, mungkin kalau 0 derajat atau mungkin -1, mungkin ini udah embunnya udah beku teman-teman. Sebenarnya embunnya banyak sekali ini, cuman tadi saya pegang masih cair, jadi untuk pagi ini tidak ada upas teman-teman. Ya beginilah yang namanya alam, memang nggak bisa diprediksi. Yang tadinya pengen lihat upas ternyata sampai sini tidak sesuai ekspektasi, tapi nggak apa, karena ini alhamdulillah kondisi cuaca cukup cerah teman-teman, cukup cerah sekali. Dan di belakang sana sepertinya itu adalah kawah Sikitang yang kelihatan ada asapnya itu. Nah, seperti ini teman-teman, masih ada kabutnya, terus sinar mataharinya udah kelihatan, cuman mataharinya yang belum kelihatan dari sini. Mungkin kalau dari puncak Asikunir mungkin udah kelihatan mataharinya teman-teman. Di sana banyak sekali itu apa namanya, semacam hotel atau glamping, banyak sekali penginapan-penginapan. Bagi teman-teman yang jauh dari Dieng, yang pengen nggak lelah di perjalanan, langsung ingin menikmati kawasan wisata Dieng, bisa bermalam di situ. Banyak sekali teman-teman. Belum tahu nanti habis ini mau kemana. Sekarang masih pukul 5 pagi lebih 42 menit. Tadi waktu di titik 0 dia sempat 2 derajat, tapi ini saya ke lapangan Pandawa 1 derajat teman-teman. Nah, ini masih banyak yang mulai berdatangan, karena memang biasanya waktu-waktu seperti ini teman-teman muncul atau terjadi upas atau embun beku. Tapi tetap masih beruntung karena cuaca cerah, terus suhunya juga di sini dingin sekali. Jadi tetap saya merasa datang ke sini nggak sia-sia teman-teman. Inilah Dieng. Ini saya berdiri di ini ya, atas panggung atau apa ini, tempat di sebelah pinggir lapangan dari Pandawa. Jadi ya bisa agak dari atas dikit. Habis ini pengennya sih pengen ke puncak Sikunir teman-teman. Bukan mencari sunrise sih. Kalau untuk mencari sunrise seharusnya tadi pagi, cuman karena memang targetnya itu yang pertama mencari upas, terus selanjutnya pengennya tuh mencari lautan awan teman-teman. Karena kalau sunrise, tahun kemarin saya udah pernah ke Sikunir juga dan dapat sunrise-nya, cuman nggak
dapat lautan awannya karena saking apa cuacanya terlalu cerah, jadi nggak sama sekali nggak ada awan. Nah ini pengen sih ke situ, tapi ini nanti coba ke sana kondisinya seperti apa, macet atau enggak. Jadi untuk di lapangan Pandawa cukup, saya rasa udah cukup teman-teman, karena udah puas di sini walaupun nggak ketemu upasnya, tapi lumayan dingin sekali. Oke, mari kita lanjutkan perjalanan kita untuk mengeksplor wilayah Dieng teman-teman.